Shalom, salam damai sejahtera saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema berani bertindak meski dunia menentangnya, yang terambil dari Daniel 6 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada jendela-jendela yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudaraku, di tengah kegelapan Holocaust Nazi Jerman, seorang wanita muda Polandia bernama Irena Sendler menunjukkan keberanian yang luar biasa. Sebagai pekerja sosial dan anggota Zegota, sebuah organisasi bawah tanah untuk penyelamatan orang Yahudi, Irena berhasil menyelamatkan lebih dari 2.500 anak Yahudi dari ghetto Warsawa. Dengan risiko nyawa, ia menyelundupkan anak-anak keluar dari ghetto melalui koper, peti, karung goni, bahkan lewat jalur pembuangan limbah. Ia memalsukan dokumen dan menyembunyikan nama anak-anak yang sebenarnya itu dalam sebuah botol yang kemudian dikubur di taman. Ia berharap kelak anak-anak itu bisa kembali kepada keluarga mereka setelah perang. Namun akhirnya tindakannya itu diketahui oleh pihak Nazi sehingga ia ditangkap lalu disiksa dan dijatuhi hukuman mati. Dalam penyiksaan tersebut, ia tidak pernah membocorkan satupun nama anak atau rekan seperjuangannya meskipun kaki dan tangannya dipatahkan. Dalam penderitaan itu, Tuhan memakai jaringan bawah tanah tersebut untuk menyelamatkannya dari eksekusi mati. Saudaraku, Irene Sendler adalah contoh nyata seorang yang berani bertindak meski dunia menentangnya. Bukan karena ia kebal rasa takut, tapi karena ia mengutamakan nilai kemanusiaan dan kebenaran ilahi lebih daripada kenyamanan dan keselamatan diri sendiri. Saudaraku, kitab Daniel ini menggambarkan kehidupan umat Allah di tengah pembuangan di Babel dan Persia. Daniel 6 ini terjadi di masa pemerintahan Raja Darius orang Media, di mana Daniel sebagai seorang pejabat tinggi menghadapi krisis iman karena adanya dekret raja yang melarang berdoa dan menyembah kepada siapapun selain kepada raja. Tindakan Daniel berlawanan dengan budaya kekaisaran saat itu. Ketika dunia menuntut kompromi, Daniel memilih keberanian dalam ketaatan kepada Allah Israel. Saudaraku, ada beberapa kata kunci Ibrani yang dapat kita pelajari untuk memahami maksud teks ini, yaitu pertama, frasa demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat dari kata sema yang berarti mendengar dan juga bisa diartikan sebagai memahami dan menanggapi. Hal ini menunjukkan bahwa Daniel tidak bertindak karena tidak tahu, melainkan justru karena ia tahu akan konsekuensinya. Kedua, frasa pergilah ia ke rumahnya. Hal ini menunjukkan tentang tidak adanya perubahan pola hidup. Ia tidak sembunyi atau menyesuaikan diri dengan tekanan yang ada, namun dengan terang-terangan tetap melaksanakan ibadah penyembahan kepada Allah Israel. Ketiga, frasa jendela-jendela yang terbuka ke arah Yerusalem. Hal ini bukan hanya tentang arah geografisnya saja, melainkan juga tentang pengakuan iman, di mana Yerusalem sebagai pusat penyembahan Allah yang sejati, meskipun keadaannya sedang hancur. Keempat, frasa 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Dari kata kerja barak yang berarti memuji dan kata palal yang berarti berdoa. Hal ini menunjukkan tentang relasi pribadi yang aktif. Ini adalah tindakan ibadah yang teratur, bukan respons emosional sesaat. Kelima, frasa seperti yang biasa dilakukannya. Pola hidup Daniel adalah konsisten. Keberanian Daniel adalah keberanian yang berakar dalam relasi dengan Allah, bukan semangat pemberontakan sosial. Ia tidak mencari konfrontasi, tapi juga tidak lari dari konsekuensi imannya. Dalam perspektif teologis, ketaatan kepada Allah lebih tinggi daripada loyalitas kepada manusia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Ketika dua otoritas berbenturan, Allah dan dunia, maka orang percaya harus lebih memilih Allah, meskipun konsekuensinya adalah ditolak oleh dunia. Saudaraku,
bagaimana dampak ketaatan dan keberanian di tengah penolakan dunia ini? Pertama, secara psikologis, keberanian dan ketaatan pada akhirnya akan membentuk karakter stabil dan damai meski dalam tekanan berat sekalipun. Daniel tenang di kandang singa karena ia sudah berdamai dengan Allah, sehingga ia mampu untuk taat dan berani menghadapi segala risiko di depannya. Kedua, secara sosial, orang yang setia kepada kebenaran akan menjadi teladan dan kesaksian yang berdampak positif. Meski awalnya ditolak, Raja Darius akhirnya memuliakan Allahnya Daniel. Daniel 6 ayat 26. Ketiga, secara ekonomi dan karir, Daniel tidak kehilangan kedudukan karena ketaatan, malah ditinggikan lebih lagi. Daniel 6 ayat 28. Allah mampu memulihkan dan mengembalikan apapun yang pernah terhilang karena iman yang benar. Keempat, secara teologis, ketaatan kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Dunia bisa mengancam tubuh tapi tidak bisa merampas iman. Matius 10 ayat 28. Daniel menjadi gambaran Mesias yang akan datang. Seperti setia dalam doa, dituduh dengan rekayasa, dimasukkan ke kubur gua singa, namun pada akhirnya ia keluar dalam keadaan hidup dan dalam kemenangan atas konspirasi busuk, kelicikan dan kekejaman sistem dunia. Jadi saudaraku, berani bertindak bukanlah hasil keberanian alami semata, tapi terutama atas dasar iman kepada Allah yang hidup. Seperti Daniel, kita dipanggil bukan untuk menyesuaikan diri atau bahkan berkompromi dengan dunia, tetapi menjadi saksi Allah di tengah dunia yang semakin rusak ini. Dunia akan selalu menolak iman yang sejati, tapi Allah akan selalu menyertai umatnya yang setia. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Amin. Semangat pagi dan selamat beraktivitas di hari baru yang penuh berkat ini. Tuhan Yesus memberkati.